warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Tahap pembentukan. Terima kasih ya kepada kelas 9E yang pada hari ini sudah berkenan hadir di dalam ruangan ini untuk melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Tentunya kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan melaksanakan BK kelompok, tetapi sebelumnya Berdoa. kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan Najwa dipimpin doanya. Untuk mulai materi kita kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Najwa. Oke, kalian sudah ada yang tahu tidak tentang psikodrama? Ya. Psikodrama itu Pengertian kegiatan psikodrama. di mana bimbingan konseling yang dilakukan melalui permainan peran atau drama. Jadi nanti kita bermain peran atau drama tujuannya untuk membahas masalah-masalah pribadi yang mengenai diri kita ya. Jadi kalau psiko itu berhubungan dengan masalah pribadi yang kita alami. Banyak ya masalah pribadi. Contohnya apa sih kalau masalah pribadi? Biasanya nih yang ada dalam diri kita yang mengganggu, permasalahan pribadi yang mengganggu di diri kita biasanya. Overthinking, terus apa lagi? Patah hati. Patah hati. Aduh, terus apa lagi? Apa ya? Rasa malas ya kan? Iri hati ya banyak. Jadi itu salah satu permasalahan pribadi yang tentunya sangat mengganggu ya. Biasanya kalau misalnya terlalu dalam permasalahannya, terkadang bisa membuat kita kreativitas menurun, belajar kita juga jadi malas, terus kerajinan kita juga untuk ke sekolah malas deh, ke sekolah ya jadi lebih kurang kreatif. Nah, sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam bimbingan konseling kelompok. Ada yang pertama asas kesukarelaan. Salah satunya kalian sudah datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan kan? Iya, dengan datang ke sini kita bisa bermain peran bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian yang kedua ada keterbukaan. Jadi nanti dalam mengungkapkan perasaan kalian itu terbuka, tidak ditutup-tutupi apa yang kalian rasakan. Nah, yang ketiga ada asas kerahasiaan. Apa yang kita bicarakan di sini itu sudah kita saja yang tahu. Jangan disebarkan ke sana, si Najwa lagi patah hati nih gini. Enggak, jadi udah cukup kita aja ya. Itu namanya asas kerahasia, jadi bersifat rahasia. Nah, yang terakhir asas kenormatifan. Tentunya nanti setelah pembelajaran BK kelompok ini kita bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan norma-norma yang ada ya. Jadi tetap berjalan dengan norma hukum, norma sopan santun, adat istiadat dan sebagainya. Paham ya? Paham. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kita berkenalan dulu. Oke. Bisa nyanyi semuanya? Bisa. Saya. Perkenalan anggota kelompok. Namanya Bu Dinti. Nama kamu siapa? Nama aku Safira. Nama aku Alisa. Nama aku Najwa. Nama aku Thailand. Nama aku Sepli. Nama aku Claudia. Nama aku Aisyah. Nama aku Diva. Oke, jadi ada berapa jumlahnya? 8. Najwa, samping Najwa namanya siapa? Thailand. Biar Najwa yang jawab. Gitu ya? Iya, samping Najwa namanya siapa? Samping aku namanya Alisa. Depan Najwa yang ini siapa?
Depan aku namanya Claudia. Oke, Diva sebelahnya namanya siapa? Sebelah aku namanya Aiska. Oke, apa semua ya? Tepuk tangan dulu. Oke, kita udah kenalan siapa nama Ibu Budinti ya, tentunya mengajar bimbingan konseling di sini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membahas mengenai psikodrama. Jadi, 2. pada saat Tahap nanti peralihan. psikodrama itu berjalan, nanti ada yang menjadi pemerannya, ada juga yang menjadi audiensnya atau yang menonton atau observernya yang mengamati. Yang mengamati mungkin nanti Ibu, yang menjalankan perannya itu kalian. Ya, siap nggak? Sekali lagi siap? Siap ya, kita menjalankan psikodrama. Nah, sekarang menurut kalian yang Menentukan kalian lihat topik masalah. permasalahan yang sedang viral itu apa sih yang sering terjadi? Kadang ada di status, di berita. Biasanya apa yang pernah kalian atau di kelas yang kalian lihat? Bullying Topik ya. masalah Jadi bullying. Bullying itu ada 2, bullying verbal dan bullying non verbal. Bullying non verbal itu kayak gimana? Misalnya menghujat di sosmed. Ya, itu menghujat di sosmed ya, mengata-ngatai atau mengolok-olok temannya. Kalau yang ke fisik lebih ke apa berarti? Kayak ngedorong gitu Bu. Temennya lagi ngejambar, Terus ngeselengkat. selengkap. Biasanya masalah apa sih yang mereka ini permasalahkan untuk bullying itu? Karena apa sih? Iri gitu. Iri, ya. Kalau enggak mungkin anaknya introvert. Iya. Ya, jadi mereka nggak bisa udah bergaul, jadi sering jadi bahan bulian ya. Bahan candaan teman-temannya, apalagi yang kadang suka ada teman kita yang agak mulai cowok ke cewek-cewekan ya biasanya. Jadi dia physically cowok tapi dia berjalan terus pakaiannya kadang gerak-geriknya kayak cewek, itu biasanya sering dibully ya. Kalau di sini ada nggak yang pernah ngalamin bully? Sudah pernah Bu. Ya, tapi pernah melihat mungkin ya ada kelas lain yang dikatain, kan ada kelas 7 tuh ya yang kayak Ada anak cowok tapi lebih gemulai. Biasanya itu yang baru. Jadi nggak boleh ya gitu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan naskah drama. Nanti kalian silakan dibaca dulu dan dipelajari. Baru kita nanti akan membahas akan menjalankan drama tersebut. Oke, silakan. Ini tentang bullying. Jadi ini tentang ada anak baru yang datang ke sekolah, dia tidak diterima oleh lingkungan barunya. Ya, sok dibaca dulu deh. Berhentiin dulu. Oke, ini ada naskah untuk psikodrama. Silakan kalian baca ya. Ada Sherly, Aiska, kemudian Alisa, Syafira, Kaila, Nazwa, Claudia, dan Diva. Oke, itu di situ yang berperan menjadi gurunya siapa? Saya. Ini gurunya. Oke, di situ guru. Kemudian ada lagi yang berperan menjadi siswa barunya. Berarti kamu yang nanti dibully. Oke. Teraniaya berarti. Terus ada lagi yang peran antagonis, yang jahatnya siapa? Si Nazwa, kemudian Alisa sama Kaila. Udah biasa jangan-jangan. Kita mah anak baru. Ini mah hanya peran ya. Iya. Terus yang jadi peran baiknya menolong ada Diva, Aiska, Claudia. Nanti nolongin korbannya Sherly ya. Berarti ini Sherly yang jadi murid barunya. Kemudian
siapa nih? Safira jadi gurunya. Nah, ada yang antagonis, yang jahatin 3 orang, sama ada yang protagonis yang baik, yang membantu. Nah, oke. Kita mulai saja ya, itunya perannya. Silahkan kalian berperan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan skrip naskah yang sudah ada. Nanti agar hasilnya bisa maksimal. 3. Tahap kegiatan. Hari ini kalian kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri kamu, Nak. Hai, kenalkan nama saya Serli. Saya pindah dari Bandung. Salam kenal semuanya. Serli, silakan duduk di sebelah Aika. Iya, silakan. Anak-anak, ibu tinggal ke kantor sebentar ya. Iya, Bu. Serli, aku kamar mandi sebentar ya. Iya. Anak baru, ini tugas gua, lo kerjain sekarang, besok harus selesai. Gua nggak mau tahu. Ngapa Lisa, aku nggak bisa. Lo mau dia aja sama kita. Aku nggak sanggup ngerjain sebanyak ini. Kalau cuma segini ribet banget lo. Berani lawan gua. Sini lo ikut gua. Gua nggak mau, gua nggak mau. Iya. Ngapain sih lo sosok belain anak baru? Gua nggak bela dia. Gua cuma nggak rela lo gituin anak baru. Berisik banget lo, nggak usah jadi pahlawan, mau gue tampar lo. Tampar aja. Apaan ya Lisa, lu bersen banget bu orang. Apaan sih lo ikut campur aja urusan gua? Biasalah anak masuk gak ikut campur. Bukan masalah ikut campur, tapi faktanya lo tuh tukang bully. Kalau lo udah sama aja, mending diem deh. Gua cuma ngasih tahu. Kita kok udah dikasih tahu. Anak-anak, ada kegaduhan apa kalian bikin kelas jadi berisik? Itu bu, nggak ada apa-apa kan bu. Saya cuma berteman sama anak baru ini. Kapan banget sih Lisa? Serli, sini sebentar ya. Dan sekarang kalian harus minta maaf sama Serli atau ibu panggil orang tua kalian. Ya bu, ya bu. Jadi kami minta maaf ya. Iya. Nah, gimana kalian perasaannya? Sudah tadi memainkan perannya? Ya, tadi kalian sudah memainkan peran, ada yang jadi gurunya, ada yang jadi siswa barunya, ada yang protagonis dan antagonis, ya. Silakan duduk kembali, kita bahas permasalahannya. Oke, gimana nih? Setelah kalian melaksanakan drama yang Perasaan tadi, setiap coba pemain deh peran. ditanya sama gurunya. Kamu sebagai guru perasaannya gimana? Kalau saya sebagai guru, saya ngeliatnya miris banget anak-anak yang saya didik kenapa bisa ngelakuin hal sekeji itu. kurang melihat, kurang memperhatikan anak-anak murid saya. Jadi bu gurunya kurang deket gitu ya. Iya. Nah, jadi
oh iya anak-anak bisa sampai ngebully salah satu murid baru ya. Kemudian kita tanya lagi ke yang antagonisnya. Kamu sebagai antagonis gimana tuh? Menjiwai peran yang kamu jalankan. Perannya cukup sadis ya. Sadis. Karena saya perannya di situ nabok dan banting kursi. Memukul sama banting kursi. Iya. Berarti itu termasuk ke bullying apa tuh? Fisik ya? Fisik. Fisik yang langsung ada tindakan, langsung juga ada berbenturan fisik ya. Nah, terus? Nah, itu dibantu sama Nazwa. Nazwa. Tadi Itu juga keji banget gue ternyata kayak kejam banget gitu kayak rasanya jadi pembuli. Rasanya membuli kayak gitu ya. Dibandingkan kalau nanti kalian yang dibully pasti kan kesel, sedih, takut ya. Jadi lagi anak baru gitu. anak baru belum punya teman, baru datang dari desa ya, dia berharap di sekolah barunya punya teman, ternyata di sekolah barunya malah seperti itu ya. Kan kebayang ya, kita udah pikirannya tuh, wah kita di sekolah baru nih enak nih, ada teman baru, bahagia. Ternyata pas datang jebrek teman-temannya ada yang galak, ada yang ngebully. Itu kan sangat bikin hatinya, aduh kok kayak gini. Terkadang kalau yang gak kuat tuh bisa mundur, nggak jadi ya, pindah lagi. Mereka nggak kuat, nggak tahan untuk bersekolah di situ, nggak bisa beradaptasi, nggak nyaman. Kita juga kan pernah kan ngerasain di kelas misalnya berantem sama salah satu murid ya, teman kalian, terus teman kalian bawa temennya lagi musuhin si A si B ya, jadi kita pas masuk kok pada diemin ya, sikapnya beda, kan gak enak ya, gak nyaman. Karena yang namanya di lingkungan kelas itu kan setiap hari kita ketemu, jadi harus kayak keluarga, harus nyaman. Kalau di rumah juga sama kayak gitu, jadi pas ke sekolah gak nyaman banget. Nih kalau kamu jadi peran antagonis, gimana perasaannya tadi? Perasaannya gimana ya? Perasaannya ya Perasaannya nggak bisa dideskripsiin banget. Ya, perasaannya kayak kalau jadi pembuli tuh kayak gimana ya, jahat banget gitu loh Bu. Tapi Kayak- kamu nggak pernah ngebully ke? enggak Bu. Oh ya. Di kelas ada yang kecil nggak anaknya? Ada. Iya. Nggak pernah ngebully tuh? Enggak. Iya. Oh, Malah bikin Kecil tapi dia lebih ini ya. Saya merasakan pernah kayak ngerasain kayak gitu juga Bu. Kamu Jangan pernah ngerasain gitu ya? dijauhin atau gimana. Kenapa tuh teman-teman ngejauhin kamu? Menurut pandangan kamu waktu itu? Mungkin karena terlalu cerewet ya Bu. Kamu ngerasa diri kamu cerewet? Ngerasa terlalu oversharing aja Bu kepada orang-orang gitu. Kamu emang dulu posisinya apa? Ketua atau? Enggak, aku enggak jadi anak struktur apa-apa Bu. Oh, struktur Jadi enggak. biasa aja. Tapi kamu merasa megang di kelas buat mengendalikan teman-temannya gitu, biar Iya. aman gitu. Cuman kayak mungkin karena terlalu suka ngomong gimana ya, kayak agak Terlalu banyak Iya. omongan. Ngomongnya banyak. biasanya. Jadi kayak terbentuk circle-circlean juga Bu. di kelas Jadi tuh. kadang kan anak cowok mah nggak mau ya dicerewetin ya, biasanya Iya. kayak gitu. Padahal dia salah misalnya, nggak ngerjain tugas, Iya kamu Bu. ngomelin, kerjain tugas-tugasnya gitu kan ya. Terkadang ada sih waktu itu juga yang berantem gara-gara salah paham kayak gitu. Intinya ya harus rukun-rukun kalau di kelas, karena kita setiap hari pasti ketemu itu lagi nggak nyaman kalau bermasalah. Kita tanya sekarang ke tim yang protagonis yang baik. 4. ya. Tahap penyimpulan. Kamu gimana perasaannya Dita? Pas saya nolong Sherly itu saya kayak benar-benar di dalam hati saya tuh kayak kok ada sih orang sekejam ini gitu. Gitu. Kok ada orang di dunia ini yang membuli orang lain, padahal kan kita sama-sama manusia gitu. Iya, Nggak saling sama-sama. membuli. Harus saling menghormati ya, menghargai gitu. Jadi kita juga saling merasa keluarga ya, merangkul harusnya ya, mengajak teman-teman kita yang baru biar mereka betah. Jadi gitu ya, misalnya berarti kalau ada murid baru Harus kita ajak berteman. teman ya. Kalau kamu gimana? Rasanya Melihatnya? sedih Sedih ya. dia anak baru belum punya teman, tapi udah dibully. Udah dibully, dia berharap punya teman yang banyak, ternyata pas
masuk kelas udah kayak kandang macan ya. Masih menakutkan. Terus kamu gimana tuh? Saya sih nggak tega lihat cewek dibully gitu. Nggak tega ya ngelihat, berarti empati, lebih ke empati. Ini yang jadi dibulinya gimana kamu? Ayo keluar, naik kemarin, naik keluar. Gimana perasaanmu nih? Ini baru pertama masuk sekolah kayak udah dibully, belum punya teman. Bersosial. Iya, Jadi harusnya berharap punya banyak teman, malah dijauhin. jauhin ya sama teman-temannya. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Harus punya mental yang kuat. Itu juga pembelajaran buat kita nanti kalau kita sekolah, kita lanjut ke SMA, berarti kan punya teman-teman baru. Iya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, harus kuat, harus kitanya juga bisa nitipin diri di lingkungan baru, bisa bergaul dengan baik juga. Karena nanti kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, kita bisa-bisa ditindas sama yang lain gitu, sama orang lain. Kalau kitanya diem aja, kadang kan orang juga wah ngerasain sih ini lemah nih, ini bisa diiniin nih, dijadiin bahan ejekan, olokan gitu. Apalagi kalau di sekolah ada circle misalnya kakak-kakak kelas yang masa ya sering ya nemuin kayak gitu ya. Iya, sering banget. Tapi mungkin kan sekarang kalian jadi kakak kelas, kalian jangan-jangan yang Enggak ya, Kita mah justru adik kelasnya Bu. Sekarang Sekarang yang sekarang. oh jadi malah adik kelasnya. Kelasnya yang pegang kelas sama kelas. Iya. Oh jadi kakak kelasnya yang di bawah adik kelas. Iya, adik kelas. Jadi terbalik dunia. Iya. Kalau dulu kan ibu sering nanganin kasusnya yang kakak kelasnya di kelas nih, khususnya anak cowok ya, yang sudah keluar anak laki-laki, biasanya malaki. Iya. Anak perempuannya juga ada yang ngikut sebagai apa namanya pendampingnya gitu. Kalau sekarang udah nggak zaman, malah adik kelasnya. Emang adik kelas gede-gede emang badannya. Bukan gede-gede sih Bu. Berani. Berani. Oh, berani. kayak misalnya Karena dulu dia punya ini Bu, pegangan gitu alumni. Oh jadi mereka masih ke Merasa paling alumni berkuasa. ya, maksudnya ada yang nge-backing ya. Iya. alumni setahun lalu aku. Iya, yang sekarang berarti udah SMP, SMA. Yang kelas 2. Emang masih sering kesini yang alumni? Enggak sih, dia punya grup Bu. Jadi kan Oh, ada dia grup. orang sini. Oh asli penduduk sini. Iya, maksudnya kan sini. Iya. Orang sini kan banyak masih temenan ya. Jadi kan kita ada yang masih saudara entah gimana. Oh Kalau di kemarin ya dia kalau udah diapa-apain dia turun. Padahal kalau misalnya salah, salah dia. Jadi salah dia tapi di apa di backing ya. Iya, kan jadi berani tambah berani. Jadi sekarang fenomenanya itu ya, yang ada kelasnya yang lebih berani ke kakak kelas. Iya, kayak pas itu pernah pas berapa ya samperin Ada kelas nyamperin Kakak ke kelas. kelas ya bu. Sembilan. 9 F ya? Iya, sama 9F Bu. Paling gara-gara ini percintaan. biasanya ya. Paling kayak di grup itu salah paham gitu. Kadang membuli fisik, misalnya status ya, banyak Iya, yang ngomongin gitu tadinya. apa ada caption status dia foto atau jelek atau apa gitu, akhirnya emosi itu biasanya, terus berantem rebutan cowok juga, Iya, merasa itu sendiri sering banget Bu. itu. Tapi juga ada ini Bu, kadang dia ada domba. Ada Jadi domba, kita ada. berantem sama orang yang salah. Gitu. Iya. Kadang kita berantem sama orang yang nggak ada Jadi ini. si A ngejelekin si B, Ah. padahal nggak seperti itu. Iya. Nah itu juga sering ibu, ada tuh kasus Nah, kalau berarti yang itu saya angkatan- ngalamin Bu sama Kayla. kamu ya yang waktu itu ya, yang Bukan. yang ditangani ibu waktu itu Kita ada nggak juga. pernah sampai BK kan bu. Oh, ada tuh waktu itu juga kayak gitu. Makanya kadang di grup ada 5 orang, si A ngomongin si B gitu, akhirnya ini Ngomongin ya. gitu. Itulah karena sekarang ini kan zamannya canggih ya. Iya. Ada grup, ada status. Jadi hati-hatilah dalam berkata, harus bijak, dan dampaknya ya seperti itu tadi. Jadi kita akhirnya teradu domba, terprovokasi. Ya itu karena permasalahan sebenarnya sih ngebahas pepesan kosong ya, yang belum tentu kebenarannya, Iya. tapi akhirnya kan jadi membludak. Berani juga ya berarti ya. Luar biasa.
Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya sebelum nanti kita lanjut ke psikodrama. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi satu kali lagi. Tepuk semangat. Nah, sekarang permainannya bisa berhitung? Bisa. Berhitung 1, 2, 3, gitu kan? Iya. Kalau kata ibu berhitung loncat 2, 1 berarti dari 1 loncat ke 3. loncat lagi jadi 5. Kalau yang salah kena hukuman, oke? Hukumannya nyanyi. Bisa kan? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1, 2 kali, 3 kali. Berhitung loncat 3. 3. Loncat 4. Bukan masalah. mulai ya satu ya. Dari 1 berhitung 1 dulu, baru loncat 3 gitu. Ulang lagi ya. Berarti kalau Habis. misalkan itu Kalau kata ibu berhitung 1 sini, berhitung loncat 3, 1 loncat 4 gitu ya. Oh, iya. Oke. ayo ngerti. Kalau yang awal mah tetap 1. Nah. Tepuk semangat. Semangat. Berhitung loncat 2. 1. 3. 4. Iya. 3, 4. Oh ya, Terusnya Lip. Nyanyi. Bisanya apa? Joget. Lagu wajib harus TikTok bisa. pakai bisa. Lagu 17 Agustus saya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita. Ih, kalian kan tahunya lagunya Domba Kuring kayaknya. Udah melupakan lagu-lagu nasional. Coba lagu apa? Indonesia Raya bisa? Bisa. Coba kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah hafal semua ya. Alhamdulillah. Karena lagu ini sering kita dengarkan pada saat upacara pengibaran bendera setiap hari apa? Senin.
Oke, sekarang kita berdiri deh biar seger nih. Oke, permainannya ketika ibu perintahkan tunjuk salah satu anggota tubuh, hidung, mata, ya kan, kepala, telinga, ya, lutut, harus bisa, ya, fokus. Oke, kita tepuk tangan lagi. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tunjuk mata. Ada yang salah? Oh, fokus berarti. Oke, benar semua. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tunjuk telinga. Oke, benar semua. Oke, sekarang permainannya tepuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Enaknya gimana? Gini ya? Oh gini. Gini ya enaknya ya? Iya. Kayak gini. Oke. 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 Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Tepuk atas. Tepuk bawah. Nyanyi apa? Disuruh nyanyi apa? Nyanyi wajib harusnya nasional. Enggak apa. Bisa apa? Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Silakan duduk kembali. Ice breakingnya sudah, kita sudah main dramanya juga sudah. Oke, gimana nih kalian mengenai psikodrama? Psikodrama itu kan menyelesaikan permasalahan pribadi atau konflik yang ada di dalam diri melalui permainan peran, ya. Jadi perannya seperti tadi, ada yang jadi guru, ada yang jadi antagonis, protagonis, dan pihak yang dibully, ya. Dengan materi kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompoknya bullying. Ada bullying. Tadi yang di drama ada bullying apa saja? Verbal, non verbal, ya. Menurut kalian gimana sih kalau untuk mengatasi bullying tersebut supaya kita tuh bisa tetap bertahan dan tidak kena bullying? Harus gimana? Harus percaya diri gitu. Percaya diri, terus apalagi melawan. Iya. Melawan tapi dengan tidak kekerasan ya. Iya. Kalau nggak berani lebih baik apa? Melapor ke guru atau ke wali kelas, ya, ke guru BK boleh. Jadi melapor. Nah, intinya percaya diri kita yang tinggi, kemudian kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan tidak merendahkan atau menghina kekurangan orang lain, itu akan terhindar dari bullying, ya, bullying. Karena seperti yang kita lihat, bullying yang di TV ya, yang pernah viral tuh yang di mana, Garut apa Tasik tuh, yang anak SMP dipukulin. Ya, yang lain hanya nonton. Miris kan? Kalau di drama kita kan ada yang membantu ya. Iya. Jadi selain timnya antagonis yang ngebully, tapi ada juga yang membantu. Tapi kalau di video itu yang viral di TV, mereka hanya menonton, tidak melerai.
tidak memisahkan. Itu kan salah, kasihan. Gimana nanti kalau anak itu bisa jadi korban sampai meninggal dunia. Banyak ya kayak gitu. Itu kan kejam banget ya. Kalau nggak salah di Tasik, kalau nggak salah ada banyak sih memang ya. Ada banyak. Sekarang tuh di viral emang benar bullying itu. Jadi mungkin untuk konten awalnya ya merasa dia jagoan. Ada juga dia merasa biar terkenal gitu kan, merasa kakak kelas. Ada yang di Bengkulu juga ada, terus ada yang cewek yang di Bengkulu. Oh, cowok juga. Oh, itu SMP atau SMA? SMP baru masuk pesantren bukan? Enggak, SMP biasa Bu. Oh, SMP biasa. Kenapa itu Mas? Emang anaknya pendiam Bu, anaknya pendiam, jadi diem-diem aja, terus culun gitu Bu, kayak cewek juga. Oh, agak gemulai ya. Nah terus teman-teman cowoknya tuh mulai iseng, tadi iseng doang, tapi diemin sama dia. Iseng lama-lama ditonjok, tapi dia nggak ngomong ke orang tua. Oh, dia nggak bilang. Guru dia nggak ngomong. Tapi ada yang lihat nggak temennya? Temennya diem aja Bu, nggak ada yang bantuin. Kenapa? Karena orang itu merasa paling berkuasa. Jadi yang antagonis ini juga ya ngancem yang lain. Oh, jadi memang takut ya, karena kita kan suka ada ya yang di kelas yang merasa paling berkuasa. Akhirnya itu ya ketahuannya gimana tuh? ya ini Bu, badannya ungu. Oh, jadi itu mah ada bekasnya. Ada bekasnya, Bu. Kasihan ya. Mukanya ungu. Terus ya ada ditanya sama orang tuanya kenapa dan dibully, ada orang tuanya datang langsung ke Sekolah. Kelas berapa itu? kelas 1 SMP. Kelas 7 berarti ya. Berarti itu mah ada lebam ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu di visum juga bisa ke Iya, kepolisian. itu bukan Polisi kalau itu mah karena kan arah ya. Iya. Kecuali hanya diejeki banci lu atau apa gitu. Iya. Itu kan masih tidak. Bisa. Tapi sebenarnya itu juga bisa jadi trauma untuk orang tersebut gitu. Akhirnya diproses, proses Bu. dihukum anak-anaknya. Kayak yang di Jakarta juga kan ada tuh anak perempuan yang loncat dari lantai 4. Iya. SD. Nah, dengar nggak? Iya. Nah, itu juga kan karena bully, tapi bully ini bahasa itu mah ya. Cuman kalau misalnya memang anak yang nggak bisa nerima, bullying bahasa juga bisa berdampak fatal. Buktinya itu anak bisa bunuh diri karena perbuatan teman-teman yang nggak kuat dia menahan kayak gitu. Banyak juga yang di luar negeri juga ya yang dibully bunuh diri ya. Di Korea ya, kayak di Jepang, Korea paling tinggi ya. Mereka benar-benar merasa putus asa banget kalau udah direndahin, dibully kayak gitu. Jadi ngeri ya, jangan sampai. Pokoknya intinya kalau misalnya nemu teman-teman yang dibully atau apa, lebih baik lapor ke guru atau ke guru BK biar nanti ada orang ketiga yang menyelesaikan. Kalau takutnya kalau kalian teman-temannya merasa ntar dilawan, so jagoan. Tapi kan biasanya kalau anak-anak ke guru itu mereka lebih sungkan ya, karena kan guru itu menengahi, bisa nanti dipanggil orang tuanya. Ya, semoga ke depannya tidak ada kasus bully ya, tidak ada masalah di kelas kita, di sekolah kita, agar belajarnya juga bisa nyaman. Nah, minggu depan nanti kita bahas mengenai percaya diri ya. Kita konseling kelompok lagi tentang percaya diri. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mau datang sini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok mengenai bullying ya, yang sekarang marak terjadi di sekolah ataupun di luar sekolah ya, banyak terjadi, banyak pemberitaan di TV-TV, banyak pemberitaan di media sosial yang memang dampaknya itu ada juga sampai mengakibatkan jatuhnya nyawa seseorang. Dan itu udah sangat fatal yang harus benar-benar ditangani oleh pihak sekolah, oleh kepolisian ataupun pemerintahan juga. Karena kalau dibiarkan nanti anak muda kita itu akan lambat pun berkurang ya. Oke. 5. Tahap pengakhiran. Sebelum berpisah, kita bernyanyi lagu Sayonara, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.
kita berdoa sebagai penutup dipimpin oleh siapa? Nazla? Oke. Boleh. Untuk mengakhiri kita ini, mulai. Selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya pada anak-anak 9E yang pada kesempatan kali ini sudah mau hadir untuk melaksanakan konseling kelompok. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan konseling kelompok kembali agar permasalahan bisa teratasi melalui psikodrama ataupun nanti sosiodrama. Ya, bila taufiq wal hidayah. Oh, Ibu juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan pada saat pelaksanaan konseling kelompok. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum